Tahukah kamu simbol segitiga Rasulullah yang dihilangkan oleh Yahudi? Simbol segitiga tersebut diyakini memiliki makna mendalam. Tiga sisi yang melambangkan tauhid, risalah dan akhirat, tiga pilar utama dalam kehidupan seorang muslim. Konon simbol ini kerap ditemukan pada arsitektur awal Islam, ornamen perisai perang, hingga sandi rahasia yang digunakan pada masa Rasulullah SAW. Mari kita dengarkan penelusuran Untung dengan Ustadz Romat Bikuni mengenai simbol segitiga Rasulullah yang dihilangkan oleh Yahudi. Masjidil Haram, titik tolak dakwah tauhid untuk Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Dan kenapa harus dimulai dari Masjidil Haram? Karena lurus dengan aras Allah. Itu hadisnya. Dan itu dimulai oleh Nabi pertama, Nabi Adam. Disempurnakan Nabi Ibrahim. Masjid Nabawi untuk Nabi yang terakhir, Rasulullah SAW. Tidak bisa kan melakukan dakwah di sini karena prioritas jahiliyah kuat, hijrah ke Madinah. Dari Madinah beliau mengislamkan dunia. Lalu Masjidil Aqsa untuk siapa? Imam Mahdi di zaman kita ini. Dan kalau semua manusia, if all seeing eyes directed to Palestine, the sign from Allah that we are now in the last episode of human civilization in the world. Last episode. Dan itu kata Rasulullah. Rasulullah menepuk pundak Ibnu Hawalah al-Asni. Intara rayatan sudan qammat fi Baitul Maqdis al-Aqsa al-fi aknabi fasa'atu aqrabi ilaika min yadaya fi mankibaika ra'sika. Hai Ibnu Hawalah, jika kamu melihat panji Islam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berwarna hitam putih berkibar di dalam Masjidil Aqsa atau di pelatarannya, kiamat lebih dekat pada kalian ketimbang pundak dengan kepala. Jadi sekarang itu kita sedang digiring pada episode terakhir. Titik nol peradaban Masjidil Haram, titik akhirnya Masjidil Aqsa. Itu hadisnya ada. Materi aja Bang, langsung mulai. Ini udah roll langsung tuh. Jadi Masya Allah menegangkan. Langsung teman-teman semua ya. Karena abis masih anget dari sana nih, kita akan buka. Ini adalah proses penghancuran Masjidil Aqsa sudah dimulai. Nah, barusan kita dengar bahwa ternyata selama ini kita udah dikasih nubuah kalau mengunjunginya bukan cuma 2 masjid berarti. Iya. 3 masjid. 3 masjid. Ini konspirasi dunia yang membuat hilangnya, mereduksi Masjidil Aqsa dari umroh. Dengan kalimat narasi gimana? Apa narasi? Jangan ke Aqsa karena ngasih uang buat Israel. Itu ada fatwa. Fatwa dari Mufti Am Ikhwanul Muslimin, Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Bahwa ketika kita berangkat ke Al-Aqsa sama dengan menyumbangkan uang kita ke Yahudi dan itu akan digunakan untuk memerangi kita. Bahkan Syekh Gajah tidak sedikit yang mengatakan begitu dan benci pada mereka yang berangkat ke Masjidil Aqsa. Kenapa bisa begitu? Ya karena itu tadi persepsinya bahwa uang yang kita bayarkan untuk visa itu akan digunakan Yahudi untuk membantai kami juga. Ya. Tapi di sisi lain kan kemerdekaan Palestina atau Aqsa itu ketika sholat subuh seperti sholat maghrib. Betul. Nah, seperti sholat Jumat. Sholat subuh seperti sholat Jumat. Betul. Gitu ya. Iya. Lah berarti kalau kita mempersepi Masjidil Aqsa, berarti kan menjauhkan kemerdekaan itu. Betul. Dan itu membiarkan Aqsa dalam kehancuran. Iya, dan dalam kehancuran. Ibaratnya ya walaupun dengan segala hormat dengan Yusuf Qaradawi ya, gitu. Ya, tapi betul. Rasulullah sendiri yang menganjurkan kita untuk ke sana. Memerintahkan. Berlaku itu. Perintah Rasul kan wajib. Al-asru fil amri dan wujub hatta yakum dalil tahrim. Asal dari perintah itu wajib sampai ada dalil yang membatalkannya. Ya ibaratnya itu belum terbatal berarti perintah Nabi. Dan itu jawaban Rasulullah pada Siti Maimunah. Siti Maimunah maula Rasulullah bertanya, Rasulullah aftina fi Baitul Maqdis. Ya, berikan kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Ardul mahsyar wal mamsyar. Baitul Maqdis, nama lain dari Masjidil Aqsa, bumi yang disucikan, adalah padang masyarnya kita nanti di hari kiamat. Kemudian bumi tempat bertebarannya manusia ke surga ke neraka. Itu Rasulullah datanglah kamu ziarahi ke sana, salat di sana. Fa inna salata fika alfi salatin fi masjid. Salat kamu di sana 1000 kali salat di masjid lain nilainya. Fa innam tas'anat ya Rasulullah, fama ta'muruna innam tas'anat ahmal ilai. Fama ta'muruna, jika kamu tidak bisa berangkat ke Masjidil Aqsa, apa yang Anda perintahkan? Wa tuhdilu zitan yusraju fih. Sumbangkan zaitun-zaitun kalian. Maka ada Masjid Al-Aqsa Al-Qadim di bawah kibli, ada sumur zaitun kan? Ya. Nah itu tujuannya. Rasul perintahkan kita menyumbangkan zaitun kita agar menyala Masjid Al-Aqsa, agar sholat tauhid bisa ditegakkan Masjid Al-Aqsa. Itu wajib perintah Rasulullah.
Jadi berdonasi membantu Palestina itu perintah Rasul untuk menyalakan Islam agar tetap tegak di sholat tetap bisa ditegakkan di Masjidil Aqsa. Ya karena kalau kita misalnya kalau Aqsa kemudian dalam posisi sepi dan mereka bisa menjalankan agresinya, minimal pada saat kita di sana hari itu terbebas dari ancaman itu kan. Betul. Berarti ribat di hari itu kita tuh lagi berdiri di situ dapat pahala untuk menjaga Aqsa ini nggak hari ini loh mau dihancurinnya gitu. Itu kata Syekh Qasim kepada saya terakhir saya bertemu dengan Syekh Qasim. Ya akhi, la tantahi li zarati hadal masjid. Jangan kau berhenti menziarahi masjid ini. Fa in tantahi li zarati hadal masjid falisa alaikum bab itadkhulu fi. Jika kalian berhenti menguji Masjidil Aqsa, jangan harap ada jalan kalian bisa masuk Masjidil Aqsa, dan jangan harap kalian bisa melihat Masjidil Aqsa berdiri lagi, hancur. Jangan berhenti. Iya, makanya sih ada sedikit kontradiksi dari larangan untuk mendekati Aqsa itu malah membuat Zionis senang, leluasa. Karena lokalnya nggak boleh masuk, wisatawan nggak masuk sendiri karena larangan itu. Makin leluasa kemudian untuk membuat seperti Masjidil Aqsa ditinggalkan ini kan. Dan makin legal klaim mereka atas Yerusalem. Karena merasa ini adalah tanah yang dijanjikan. Karena kemudian jujur Ustaz, saya tuh mencari tahu sebenarnya kontribusinya apa sih kalau datang ke Aqsa kan gitu. Ternyata kan visanya hanya $11. Kecil. Hanya untuk Israel. Kecil. Kemudian di sisi lain satu rombongan itu bisa menyumbangkan miliaran untuk ekonominya Palestina. Iya. Travelnya pakai punya Palestina, Betul. hotel punya Palestina. Betul. Kemudian kita ke daerah yang terisolasi, orang-orang Palestina yang menjual sesuatu untuk Betul. mengganti sumbangan gitu. Kalau kita makin menjauh kan makin makin kesian gitu ibaratnya. Betul. Ditambah ternyata penyumbangan GDP-nya cuma 0,013% kepada Israel. Banyak kan dapat sumbangan dari negara-negara yang lain gitu. Jadi sumber mata pencarian bagi muslimin yang ada di West Bank. Bener. Berarti kan miliaran. Betul. $11 tapi untuk warga asli Palestina. saudara kita miliaran. Ini mungkin ada persepsi yang berbeda gitu. Iya. Tapi kemudian saya dengar dari antum bahwa ini sebenarnya adalah menjadi salah satu ziarahan umrah itu juga di statement. Betul. Iya. Kenapa jarang diungkap ya? Itu tadi pertama orang terlalu fokus pada ritual manasiknya, sementara tidak melihat dari tujuan haji itu sendiri apa, makna haji dan umrah itu kan. Haji itu kan bagian dari parameter tauhid. Ya. Ya, kenapa haji dan umrah menjadi rukun Islam yang kelima? Ternyata kan sudah jelas oleh Rasul dikatakan bahwa haji ini merupakan parameter tauhid umat manusia seluruh dunia. Ya. Makanya dijadikan rukun Islam yang kelima. Dapat kita bayangkan, beda bangsa, beda negara, beda warna kulit datang dengan niat yang sama, menuju tempat yang sama, melakukan ritual ibadah yang sama, menyembah Tuhan yang sama, dengan cara yang sama. Itu konfigurasi yang sangat besar tentang bersatunya umat Islam seluruh dunia. Nah itu tauhid. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Dan sesungguhnya agamamu ini adalah agama. Allah menggunakan kata agama untuk din itu dengan kalimat ummah. Artinya ketika umat bersatu berjamaah, umat Islam seluruh dunia, itulah Islam tegak di muka bumi. Nah, itu tauhid. Nah, maka ibadah haji ini tidak pernah berhenti. Setiap detik, sebagaimana sholat tidak pernah berhenti setiap detik. Kalau sholat, kenapa menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadat? Karena ini merupakan parameter benar tidaknya syahadat seseorang secara individual. Kan ada kalimat man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, kafir dia. Itu individu. Tapi untuk global umat Islam dunia, ummatan wahidah, tauhid adalah ibadah haji. Jadi bersatunya umat Islam di luar ibadah haji itu adalah jamaah dan itu tauhid. Berpecah belah syirik. Berpecah belah syirik. Itu firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21-22. Jadi kalau ada pengajian yang berbeda itu ngajakin pecahan dulu gitu. Nggak boleh sebenarnya ya. Ya, gini, kalimatnya begini, kan ayat ke-30-nya membahas tentang fitrah. Jadi Allah ciptakan manusia dalam keadaan Islam, dan Islam itu adalah fitrah manusia. Bagaimana cara kita menjaga fitrah itu? Yaitu pertama kata Allah dalam surat ayat berikutnya 31 Ar-Rum 1 munibina ilaihi, selalu bertobat kepada. Jadi selalu mengembalikan urusan hidup kita pada Allah, membersihkan diri dengan taubat kembali pada Allah. Yang kedua wa aqimus shalah, wattaqu, bertakwa pada Allah, wa aqimus shalah, dan mendirikan salat.
sudah diperintahkan taubat, takwa dan salat, kok di ujung ditutup dengan kalimat wala takunu minal musyrikin. Dan jangan kamu termasuk orang-orang musyrik. Loh, kan sudah taubat, sudah takwa, sudah salat. Apa tidak cukup taubat, takwa dan salat membuat orang terhindar dari kemusyrikan? Kok Allah masih melarang wala takunu minal musyrikin? Berarti ada kemusyrikan yang bisa dilakukan oleh orang yang suka taubat, mengaku takwa dan salat. Pertanyaannya, kemusyrikan macam apa yang dilakukan oleh 3 orang yang suka taubat, takwa dan salat? Apa itu? Ayat berikutnya, ayat 32. Minal ladina farraqu dinahum. Roknya ditasydid. Itu orang-orang yang memecah belah urusan agama mereka menjadi bergolong-golongan. Tiap golongan merasa bangga dengan golongan mereka, bangga dengan nama mereka, bangga dengan pemimpin mereka, bangga dengan jumlah mereka yang besar, bangga dengan faham dan pemikiran mereka. Kenapa dikatakan musyrik? Merinding nih saya membahas ini. Coba kita buka surat Yusuf ayat ke-40. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytum wa antum wa aba'ukum. Tidak ada yang kalian sembah selain Allah. Menyembah selain Allah syirik. Nah, yang kalian sembah selain Allah itu tidak ada kecuali illa asma'an, nama-nama, sammaytum wa antum wa aba'ukum. Nama-nama yang kalian buat oleh kalian dan bapak-bapak kalian. Allah tidak menurunkan itu. Ini ringkas cerita begini. Mas Iruntung, logika dan penglihatan Mas Iruntung hari ini, umat Islam mayoritas kan di dunia. Mereka berjamaah apa berpecah? Berpecah. Ada berapa perpecahan? 1, 2, banyak. Masing-masing perpecahan punya nama. Ya, sekarang sebutkan dalam hati saja. Namanya apa saja? Jangan disebut, nanti ada yang tersinggung. Banyak. Ada banyak. Nah, sekarang tolong sebutkan satu saja dari nama-nama itu yang ada di zaman Rasulullah dan para sahabat. Nggak ada. Lalu kenapa sekarang harus ada? Ngeri kan? Ma ta'buduna min dunihi. Min dunillah. Tidak ada yang kalian sembah selain Allah illa asma'an, kecuali nama. Logikanya, bagaimana orang mempersekutukan Allah dengan menyembah nama? Apakah dibuat nama kelompoknya pakai pelang besar, ruku sujud di depan lambang tadi, nama tadi? Kan tidak. Tapi mobilitasnya, aktivitasnya untuk kebesaran nama kelompoknya, bukan untuk kebesaran nama Allah. Sehingga ketika nama Allah dihujat, nama Nabi diam saja. Tapi ketika nama kelompoknya dihujat, marah dia habis-habisan, bela dengan nyawa. Apa itu bukan musyrik? Inilah realitas umat Islam. Maka ketika kita ibadah haji, semua embel-embel itu lepas. Kita sama hamba di hadapan Allah. Tauhid Mas Aryoto. Dan menariknya, ketika ibadah haji, sholat tidak pernah berhenti setiap detik. Sholat itu merupakan konfigurasi dasar tauhid yang dimodulasikan dalam bentuk gerakan, ruku, sujud, zikir, dan doa. Nah, kemudian menariknya begini, ada sebuah keajaiban. Azan itu tidak pernah berhenti setiap detik. Benar. Ketika Indonesia adzan subuh, belum selesai Indonesia adzan subuh, Malaysia adzan subuh. Belum selesai Malaysia adzan subuh, Thailand nyambung ke Burma, nyambung ke Bangladesh, India, Pakistan. Ketika perairan Atlantika adzan subuh, Indonesia sudah adzan zuhur. Jadi bayangkan setiap detik kalimat Allah tidak pernah berhenti. Dan apa kata Rasul, kiamat akan terjadi? La taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah, Allah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga tidak ada lagi orang meneriakkan Allah, Allah, Allah. Jadi kalau azan dilarang berhenti, kiamat. Nah, jika azan tidak pernah berhenti, berarti sholat tidak pernah berhenti. Nah, ketika kita sholat, manusia ada transmitter energi. Kalau kita menghancurkan tubuh kita dalam bentuk sampai bentuk yang paling kecil, atom. Atom itu kan ada nukleus, ada elektron. Nukleus ada proton dan neutron. Nah, elektron itu selalu berputar. Itu putarannya arah tawaf. Bayangkan dari alam semesta yang berputar terus sampai ke tingkat paling kecil, elektron itu berputarnya tawaf berlawanan dengan arah jauh. Ini tauhid. Alam semesta itu ada. Dan rumus penciptaan alam semesta, makhluknya di dalamnya dan makhluk monoseluler itu rumusnya sama, rumus tauhid. Pi konstan 1,618 itu jumlah huruf dari kalimat Innallaha Rabbul Alamin. Allah pencipta alam semesta. Allahu Akbar. Nah, berarti manusia itu transmitter energi. Ketika kita bertemu dengan seorang ulama, kita merasakan sejuk, damai, seperti kita masuk masjid, energi. Ketika kita bertemu dengan tanda petik preman yang jahat, negatif, kenapa takut? Aja gitu ya. Energinya berbeda. Jadi manusia itu transmitter energi. Dan ketika kita sholat sebetulnya,
dimodulasikan oleh gerakan-gerakan mulai takbiratul ihram sampai salam, itu sedang mengirimkan iman Islam kita. Kita laporan kepada Allah dengan mengirimkan gelombang energi iman Islam kita ketika kita khusyuk dengan bacaan salat itu sampai iman Islam kita. Dan salat ini akan membawa amal ibadah kita sebelum salat. Salat itu lokomotif yang membawa gerbong amal-amalan. Ketika khusyuk sampailah ke Ka'bah. Kenapa harus khusyuk? Supaya energi itu sampai ke Ka'bah. Kalau salat sendirian mungkin energinya ya 500 megabyte, kilobyte. Tapi kalau berjamaah, dikumpulkan energi kita dengan energi jamaah, cepat sampainya sekian gigabyte, sekian tera. Kenapa? Karena berjamaah. Itulah kenapa kata Rasulullah, salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian. Energi kita sampai. Bayangkan, azan tidak pernah berhenti, berarti salat tidak pernah berhenti. Maka tidak henti-hentinya orang melaporkan iman Islam mereka ngumpul di Ka'bah. Betul tidak? Nah, kemudian yang kedua, menariknya lagi, bukan hanya azan dan salat yang tidak pernah berhenti. Tawaf juga tidak pernah berhenti sepanjang zaman, setiap detik. Kapanpun kita datang ke Masjidil Haram, selalu ada orang yang tawaf. Tawaf berhenti ketika salat, karena energinya dikirimkan langsung. Kemudian ketika tawaf, apa yang terjadi? Rasulullah SAW mengatakan, para sahabat menyaksikan Rasulullah ketika tawaf. Karena Nabi SAW menjadikan Ka'bah fi shimalihi nama yatufuha. Adalah Rasulullah SAW menjadikan Ka'bah di sebelah kiri beliau ketika tawaf. Dia berlawanan dengan Hajar Aswad. Apa jadinya? Ada energi berkumpul dalam satu titik, diputar berlawanan dengan arah jarum jam. Artinya akan terjadi lompatan energi yang arah vektornya diunjukkan oleh ibu jari kita. Kemana? Ke aras Allah. Itulah kenapa Ka'bah harus di Mekah. Karena Mekah lurus dengan aras Allah. Inilah titik nol peradaban kita yang ditugaskan Allah pada Nabi Adam. Dan ini tugas pertama Nabi Adam ketika berada di muka bumi. Ya Adam, inna li baitun Ka'bah bi Bakkatal mubarakah allati tusawi arsyihada. Hai Adam, aku punya satu rumah Ka'bah yang aku simpan di Mekah, di mana Mekahku ini lurus dengan arasku. Datanglah dia, salatlah kamu menghadap ke Ka'bahku, kama tusalli wa tawajjahta ilayya fi salatika fil ars. Menghadaplah ke sana sebagaimana kamu salat menghadap ke ars. Tawaflah kamu melihat Ka'bahku sebagaimana kamu tawaf melihat aku di ars. Di Mekah itulah aku akan mengabulkan doa kamu. Oh, inilah alasan kenapa Ka'bah di Mekah, karena Mekah lurus dengan aras Allah. Sehingga sucinya aras Allah hadir di tanah Mekah. Artinya Mekah suci sesuci aras Allah. Itu yang Rasul tegaskan. Inna hadal balad haramahullahu yawma khalaqas samawati wal arda fahuwa haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya negeri Mekah ini Allah haramkan dia, Allah sucikan dia di hari Allah ciptakan langit dan bumi, maka tetap akan suci Mekah sampai hari kiamat. Itu titik nol peradaban. Endingnya 40 tahun kemudian Allah perintahkan kembali Nabi Adam membangun Masjidil Aqsa. Aqsa artinya paling jauh, isim tafdil. Berapa jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? 1233 km. Itu jarak yang ditempuh Rasul ketika Isra. Dua masjid itu yang dibangun Nabi Adam. Masjidil Haram titik nol peradaban, Masjidil Aqsa ending peradaban kita. Makanya untuk naik menghadap Allah itu harus dari Masjidil Aqsa. Kenapa tidak dari Mekah? Karena Masjidil Aqsa gerbang pintu akhirat kita untuk bertemu dengan Allah, bukan dari Masjidil Haram, tapi harus dari Masjidil Aqsa. Segitiga inilah yang membentuk segitiga ketuhanan, yang kemudian Rasulullah gunakannya sebagai cincinnya. Di dalamnya ada tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, stempel itu diganti dengan segitiga satu mata, dewa matahari dan all seeing eyes. Mereka ngambil konsep itu, konsep innalillahi wa inna ilaihi raji'un, hanya kepada Allah. Itu masalah. Jadi peradaban manusia bermula Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Rasulullah ingin mengembalikan tauhid tersingkir karena penetrasi jahiliyah, paganisme. Sampai tidak bisa membentuk umatan wahidah kembali di Masjidil Haram. Maka Rasulullah hijrah dulu ke Madinah menyusun kekuatan. Ketika kuat terjadi Fathul Mekah, kembalilah tauhid. Jadi dari Madinah Rasulullah bisa menegakkan kembali itu, mengembalikan kesucian Masjidil Haram sebagai titik tolak tauhid. Hari ini Mekah Madinah ada dalam kekuasaan Mulkan Jabariyah, penetrasi barat sampai di sana. Kita tidak bisa menegakkan tauhid di sana. Ya. Saya miris, terakhir saya masih bisa boleh masuk jutaan di tanah suci Mekah. Tapi Palestina dibantai. Ini yang jutaan tidak bisa menyelamatkan Palestina. Padahal dekat ya, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Berarti tauhid kita belum jelas, belum selesai, belum sempurna.
Nah, endingnya ini Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa is the battleground for the last human civilization in the world. Luar biasa. Kebayang episode korelasinya. peradaban kita berakhir di Masjidil Aqsa. Dan kenapa harus Masjidil Aqsa? Secara geografis, ternyata Palestina ini merupakan jantung dunia. Gurunya Adolf Hitler, Profesor Karl Hauser pernah mengatakan, Palestine is the heartland of the world. Palestina adalah jantung dunia. Kenapa? Palestina menghubungkan benua Afrika, Eropa, dan Asia. Maka logikanya, siapa yang ingin menguasai dunia? Dia harus kuasai dulu jantung dunia. Yahudi dengan gerakan Zionis internasional yang digagas oleh Theodor Herzl 1897, Konferensi Besar pertama, dia mengatakan, mereka punya proyek besar to take over the world and to create one government in the world. And the new world order. One government in the world, one political system, democracy, one economical system, capitalism, one military system, terroris, and one ideology, Kabbalah. Berarti memang perang dunia ketiga akan terjadi nih kalau memang Itu sudah ada kata nubuah ya. Nah, Ustaz, sebenarnya gini, salah satu yang menjadi sutradara bentroknya Timur Tengah nggak pernah akur. Saya dengar dari salah satu tamu saya di sini juga, ya kenapa mereka kepengen selalu konflik terus di sana? Soalnya benua itu sukunya sama, bahasanya sama, agamanya sama. Kalau dibikin akur udah selesai itu. Ya cuma 8 juta gitu Israel gitu kan. Iya. Nah, mereka akan selalu membuat konflik kekeosan yang terjadi gini. Terakhir sekarang nih ada Pakistan, India juga ikut ribut juga. Tujuannya mereka kepengen mendatangkan, kalau nggak salah sama pernah jelasin bahwa mereka menunggu kedatangan Mesiasnya ketika baitnya dibangun. Betul. Begitu. Tapi sebenarnya rencana itu benar-benar ada atau enggak sih? Ada. Memang ada, dan itu yang digagas oleh jadi itu ada yang digagas oleh para pendeta Sanhedrin. Para pendeta Sanhedrin, mereka merubah Taurat menjadi Talmud. Sehingga kita mengenal konspirator ini adalah Yahudi Talmudian. Dan itu mereka, jadi Yahudi sendiri mereka ada pecahannya. betul. Oh, Mereka lah, dan awalnya sebetulnya awal Biang Kerok ini si Yahudi terlibat dan menjadi peleset kepentingan Israel dimulai dari zaman Nabi Isa AS. Kenapa ilhamkan Taurat kepada Nabi Isa? Karena saat itu Taurat dirubah oleh para pendeta Sanhedrin di Masjidil Aqsa, dan mereka menjajakan Taurat palsu tanda petik Talmud dan menjualnya dengan harga-harga untuk mendapatkan keuntungan. Ya, yastaruna bi ayatillahi tsamanan qalilan. Nabi yang membantah itu dibunuh, maka mereka membunuh para nabi. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya disembelih, Nabi Isa AS disalib, walaupun itu bukan Nabi Isa. Nah, terungkapnya begini. Ini agak sensitif bahasannya. enggak apa-apa Ustaz. Nanti kita sensor. Karena ini terkait dengan keyakinan doktrin agama, salah satu agama terbesar di dunia. Iya, nggak usah disebut nama agamanya, orang mungkin paham, tapi nggak disebut. Aman tapi. Aman. Jadi begini. Orang-orang Yahudi punya kebiasaan yuharifun al-kalam. Ketika ada ayat Quran, ayat-ayat Taurat yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, dihapus, bikin ayat yang baru. Jadi dimasukkan ayat sesuai dengan kepentingan mereka, merubah-rubah syariat. Ya. Nah, dibilanglah ini Taurat. Nabi Zakaria tidak memprotes itu karena memang tidak tahu tentang Taurat. Karena Taurat diturunkan pada Nabi Musa AS. Nah, Allah ilhamkan Taurat yang asli pada Nabi Isa AS. Nabi Isa dipelihara oleh Nabi Zakaria karena Siti Maryam itu keponakan Nabi Zakaria. Istri Nabi Zakaria adik kakak dengan ibunya Siti Maryam, Hannah binti Fakus, istrinya Imran. Nah, ringkas cerita, Nabi Yahya yang seangkatan dengan Nabi Isa itu diasuh oleh Nabi Zakaria. Otomatislah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yahya bisa bersentuhan dengan Yahudi yang menjajakan tanda petik Talmud yang mereka rubah dari Taurat. Nabi Isa mendengarkan, wa innakum tuharifuna al-kalima an mawadih. Celaka kalian merubah Taurat dari tempatnya. Taurat yang kalian maksud tidak begitu. Oh iya nak, seperti apa? Nih Taurat yang asli ini, bla bla bla. Oh iya betul nak kamu. Wah benar, ini Nabi dia tahu Taurat yang sesungguhnya.
Setiap pendeta Sanhedrin yang ceramah membuat kebohongan Taurat, yukadzibuna bi ayatillahi kidzaban, mendustakan ayat Allah yang sedosa-dosanya, dibantah sama Nabi Isa. Lama-lama mereka tekor kan, kumpul lah jengkel mereka. Ini anak kalau dibiarkan tekor kita, ketahuanlah kebohongan yang telah kita, kejahatan kita lakukan. Kita memalsukan Taurat. Jadi gimana? Bunuh Isa bin Maryam. Tapi kita pesuruh Tuhan. Tidak boleh kita mengotori darah kita, tangan kita dengan darah-darah para nabi. Bahkan kita sudah terbiasa pada para nabi. Maka di situ dibuat makar membunuh sampai Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Caranya gimana? Kita sudah terbiasa mengarang cerita kan? Ayat-ayat Tuhan aja kita karang. Jadi gimana? Kita bikin cerita. Maka lahirlah doktrin the confuseness of God. Tuhan bingung. Dikaitkan dengan Nabi Adam alaihissalam. Ada itu yang di momen Tuhan bingung itu di salah satu kitab. Itu kebohongan yang mereka sebut kemudian. Jadi gimana Tuhan bingung? Nabi Adam kan sudah dilarang, jangan kau petik buah pohon kayu. Kan dipetik. Nah, maka Tuhan akan menghukum Adam. Ini cerita yang mereka buat. Ketika Tuhan akan menghukum Adam, aduh kasihan Adam. Dia makhluk yang lemah, manusia itu lemah. Jangankan Adam, alam semesta aku sentil hancur, apalagi Adam. Bingung Tuhan, kalau dihukum kasihan Adam menderita. Tapi kalau tidak dihukum menderita dia. Itulah kebingungan Tuhan. Hukum jangan. Pantas tidak Tuhan bingung dengan kebijakan. Gak mungkin. Kan tidak masuk di akal. Tapi demi Allah itulah kebiasaan ahli kitab penindasan itu. Yang sesat menyesatkan itu. Nah, mereka dapat ide jadi. Ada apa tidak? Aku kan Tuhan, aku immortal. Kalau begitu jangan Adam yang dihukum, aku saja yang dihukum. Gimana? Aku harus menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa Adam dan menebus dosa manusia. Jibril, tali Jibril. Sini Jibril, tulis maklumat Tuhan. Tuhan menjelma menjadi manusia. Kebingungan kedua terjadi. Apa itu? Kalau aku menjelma menjadi manusia, bagaimana aku muncul di dunia? Kalau aku muncul tiba-tiba, manusia tidak akan menyangka aku manusia. Orang-orang tidak akan menyangka aku anak manusia. Berarti aku harus lahir secara normal. Kalau aku lahir secara normal, siapa wanita yang layak melahirkan aku, melahirkan Tuhan? Jibril ngasih ide, Tuhan, Engkau pernah mengutus aku ke Bethlehem. Tanda ini kisah mereka. Di sana ada Maria. Ya. Maria yang masih suci, hidupnya hanya untuk ibadah kepadamu dan belum pernah ada yang menyentuhnya. Jibril katakan pada Maria bahwa aku akan menghembuskan sebagian ruh ke dalamnya. Maka Tuhan menghembuskan ruhnya, maka lahirlah Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Dari situ lahirnya. Artinya apa? Bunuh Nabi Isa. Nabi Isa itulah jelmaan Tuhan. Berarti memang ketika ngebunuhnya memang sudah ketentuan bahwa pengorbanan gitu untuk menebus dosa. Jangan Adam yang dihukum, Tuhan saja yang dihukum, menjelma menjadi Yesus, menjadi Isa bin Maryam. Maka orang-orang dihasut dengan cerita itu, maka ditangkap Nabi Isa untuk disalib, dicari-cari. Nabi Isa paham itu, maka beliau meninggalkan. Apalagi memang Nabi Zakaria sudah dibunuh, Nabi Isa sudah, maka Nabi Isa pergi itu. Ya, ketika beliau pergi, beliau melakukan pengobatan, mujizatan. Ada orang buta sejak lahir diusap. Masahayam sahum masihun. Maka berbeda al-masih. Salah satu arti al-masih adalah yang menyembuhkan dengan cara mengusap. Siapa nak? Kok kamu bisa menyembuhkan? Aku buta sejak lahir nak. Apa engkau Tuhan yang menjelma menjadi manusia? Bukan, aku bukan Tuhan. Atau engkau anak Tuhan? Bukan, aku bukan anak Tuhan. Innani ana Isa bin Maryam, Rasulullah SAW. Ya. Ad'ukum ila an tu'minu billahi wahdahu wa la an tusyriku bihi syai'an. Aku menyeru kalian untuk menyembah pada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Berimanlah mereka. Muncul ada Yakobus, ada Barnabas, ada Zarna bin Bar'ala. Dakwah lagi, ada orang mancing. Kalian sibuk seharian mancing untuk bekal kalian di dunia. Lalu apa yang kalian siapkan untuk bekal nanti kalian di akhirat setelah kalian mati? Siapa engkau nak? Aku Isa bin Maryam. Dakwah di sana beriman. Jadi banyak tuh pengikut Nabi Isa. Muncullah kaum Nasara. Di antara mereka ada yang setia, 12 orang menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam, sahabat Nabi Isa, Hawariyun. Hawariyun. Nah, itulah cerita dakwah Nabi Isa alaihissalam. Tapi kaum Yahudi nggak mengimani ini kan? Aslinya yang asli. Ya, saya tidak.
Makanya, pakai pas saya ke sana tuh seperti ada konflik antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi seperti menganggap Nasrani ini Domba yang tersesat. malah menurut mereka ini apa namanya, Musyrik. apa ya sebutannya tuh kayak pagan gitu, seperti pagan Iya, gitu. musyrik, penyembah pagan, patung. Bagi mereka ya gitu. Dan itu nanti nyambung dengan video yang saya sampaikan itu. Kalau apa yang tadi kisah kebingungan Tuhan itu yang mengimani versi Yahudi atau versi Nasrani? Itu Nasrani menerima. Yang mengimaninya. Kalau Yahudi tetap nggak mengimani ini. Tidak, itu buatan berita satu. Itu kebohongan yang Itu mereka. Talmud itu. Makanya mereka Yahudi yang membuat itu dikatakan magdub, dimurkai Allah. Yang mempercayai cerita ini dolin sesat. Ghairil maghdubi dolin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semua ulama sepakat maghdub al-yahud wal dolin Nasara. dari situ. Agak berat sih memang nih kalau kita deliver, tapi ini sebuah hal yang perlu diinfokan gitu ya. Waduh, kalau misalnya ini ngeri-ngeri sedap ya. Tapi menarik ya. Nah, di saat yang terakhir Nabi Isa berdakwah. Allah katakan, Isa, aku akan mengangkatmu ke sisiku. Ali Imran. Wa yasqalallahu ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yasqalallahu ya Isa inni mutawafika wa rafika ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru. Summa ilayya marji'ukum fa aku bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Hei Isa, ingatlah Muhammad ketika Allah berfirman, hei Isa bin Maryam, aku akan mewafatkan engkau dan aku akan mengangkatmu ke sisiku dan aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir dan aku akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih mulia daripada orang kafir sampai hari kiamat. Artinya Nabi Isa akan memiliki pengikut di akhir zaman. Diangkat, diwafatkanlah Nabi Isa, diangkat ke sisi Allah. Ya, diangkat. Nah, lalu siapa yang menggantikan Nabi Isa di tiang salib? Yudas Iskariot. Seseorang yang dulu bernama Samiri di zaman Nabi Musa. Berarti meninggal dong kalau dari Dajjal berarti. Sebentar, ceritanya belum selesai. Bukan. Kalau dia Samiri ya. Itulah yang dibongkar sama Barnabas. Jadi ceritanya kan Samiri yang diusir Nabi Musa tidak dibunuh. Enggak dibunuh. Sementara yang disesatkan Samiri dibunuh oleh orang yang beriman. Tubu ilallah faktulu anfusakum. Bertobatlah kamu kepada Allah dan bunuhlah dirimu sendiri. Artinya yang menyembah patung anak sapi tobatnya dibunuh oleh yang beriman. Itu sampai banyak, sampai Nabi Musa, ya Allah, kalau engkau biarkan hukum ini terjadi, lalu siapa ya umatku yang akan menyembahmu? Akhirnya dihentikan. Bayangkan, yang disesatkan Samiri dibunuh. Kenapa biang keroknya tidak dibunuh? Hanya diusir sama Nabi Musa. Karena yang membunuhnya bukan Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Maka Samiri diusir, mengembaralah dia ke zaman para nabi. Dia berganti nama, berganti sosok. Maka dia menjadi manusia yang abadi. Tapi dia masuk setiap zaman. Dia pengaruhi orang-orang untuk mengikutinya. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, dia berganti nama menjadi Yudas Iskariot. Dia masuk ke tengah-tengah Nabi Isa alaihissalam. Nah, ringkas cerita, ketika Nabi Isa melakukan dakwah, tarbiyah, liko, tiba-tiba datang pengikutnya. Wailuna halakatun alaina. Celakalah kita. Kenapa? Herodes adalah raja Romawi yang menguasai Palestina saat itu. Menguasai Mesir Al-Aqsa. Mereka datang dengan pasukannya dan membawa di depan bersama, dihasut oleh tentara pendeta Sanhedrin Yahudi, membawa salib besar dan 12 salib yang lain untuk menyalib kita. Baik. Telah sampai, Allah mengirimkan wahyu bahwa engkau akan diangkat. Aku sungguh telah sampai pada ketentuan Tuhanku yang sekarang ini. Ya, man ansari ilallah. Faqala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ila surat As-Saff. Siapakah yang akan menolong aku untuk melanjutkan dakwah ini, menolong agama Allah? Nahnu ansarullah, kata hawariyun saat itu. Maka tenanglah Nabi Isa alaihissalam. Nah, maka mereka sembunyi, Nabi Isa pun sembunyi. Datang Herodes dan pasukan tentara Romawi dan yang dihasut oleh pendeta Sanhedrin Yahudi yang merubah Taurat itu menjadi Talmud. Aku tahu kalian bersembunyi sekitar sini. Sebelum aku sergap kalian, aku tawarkan kebijaksanaanku. Siapa di antara kalian, hei pengikut Isa bin Maryam,
yang tahu di mana, mau memberitahukan padaku di mana Al-Masih bersembunyi, aku akan angkat dia menjadi patih kerajaanku, dan aku akan beri dia sepertiga harta kerajaanku. Yudas Iskariot butuh kekuasaan untuk menguasai manusia dan butuh kekayaan untuk keliling dunia. Pucuk dicinta ulang tiba. Ini yang aku cari. Diam-diam Yudas Iskariot berkhianat kepada Nabi Isa, memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi. Itu kata-kata Nabi Isa terakhir. Kelak di antara kalian ada orang-orang yang berkhianat kepadaku. Apa maksudnya? Memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi. Dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku di tiang salib. Jadi dia yang menjadi. Dia keluar. Aku tahu di mana Al-Masih bersembunyi. Dan aku tagih janjimu. Aku beritahu Isa bin Maryam di mana, Al-Masih di mana. Aku kau angkat jadi patihmu dan kau beri aku sepertiga harta kerajaan. Aku sepakat. You have my word. Tinggal cerita, ikuti saya. Kamu ikut. Aku ingin dia tangkap hidup-hidup. Ketika Yudas dan tentara Romawi yang diutus Herodes mau masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, Allah berfirman tadi, ini mutawafika, diwafatkan Allah, diangkat ke sisi Allah. Berarti Nabi Isa tidak ada. Tidak ada kan? Diangkat naik. Ketika, tunggu, aku akan pastikan apakah Isa bin Maryam ada di dalam. Ketika dia masuk, Nabi Isa sudah tidak ada. Dia pelongo-pelongo di dalam. Tadi ada di sini. Lalu apa yang terjadi? An-Nisa 157. Wa qawlihim inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam Rasul. Dan klaim para pendeta Sanhedrin, kami sudah membunuh Isa bin Maryam, utusan Allah. Dibantah sama Allah. Wama qatalu, mereka tidak membunuh Isa bin Maryam, berarti tidak mati. Wama salabuhu, dan tidak menyalibnya. Lalu siapa? Walakin syubbiha lahum, tapi Allah serupakan dia menjadi Isa bin Maryam. Yudas Allah serupakan menjadi Isa bin Maryam, dan dia tidak sadar. Ketika dia keluar, siapa yang ditangkap? Dia berarti Yudas Iskariot. Lastu Isa, ana Yudas alladzi adal qomilai. Aku bukan Yudas, aku bukan Isa, aku Yudas yang tadi menyudutkan kamu. Orang-orang mau percaya gimana? Termasuk para pengikut Nabi Isa yang bersembunyi menyaksikan itu Nabi Isa. Padahal Hawariyun paham Nabi Isa diangkat ke langit. Maka ketika Yudas disalib, dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit. Di situ dia berteriak, ada dalam kitab mereka. Dalam perayaan Paskah pasti ada peristiwa itu. Eli Eli lama sabakhtani, Tuhanku Tuhanku kenapa kau tinggalkan aku? Yang dia panggil Eli itu Nabi Isa. Jadi yang disalib siapa? Yudas Iskariot yang Allah serupakan menjadi Isa bin Maryam. Nabi Isa diwafatkan Allah. Apa arti wafat? Selama ini kita membayangkan wafat itu meninggal dunia. Wafat itu mustarokah, satu kata banyak arti. Dalam bahasa Arab ada mutaradifah, ada mustarokah. Nah, wafat ini bisa berarti apa saja. Bisa berarti meninggal dunia, tapi bisa berarti tidur. Dalam surat Al-An'am ayat ke-60, Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar." Dialah Allah yang telah mewafatkan kamu di waktu malam, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan di waktu siang. Berarti wafat di sana artinya tidur. Nah, Nabi Isa ditidurkan Allah, diangkat di sisinya, bukan di langit ke-7, di sisi Allah. Allah tidak di langit ke-7. Nah, berarti Nabi Isa masih hidup, masih. Di mana sekarang? Di sisi Allah. Sedang apa? Sedang tidur. Ustaz, saya nggak paham Nabi Isa sedang tidur. Sekarang saja sudah 2025 Masehi, berarti ribuan tahun Nabi Isa tidurnya. Betul, itu hitungan kita di dunia. Apakah sama ya kualitas waktu kita dengan Allah di sisi Allah? Tidak. Ya, wa kana miqdaru yaumi ka alfa sanatin mimma ta'udun, dan adalah satu hari di sisi Allah, surat As-Sajdah, sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Sekarang 2025 di sisi Allah baru 2 hari. Balam 2 hari juga belum sempurna kan? 2025. Berarti Nabi Isa belum 2 hari. Taruhlah baru 2 hari tidur di sisi Allah. Tidak berubah kan? Dan Nabi Isa akan diturunkan lagi untuk membersihkan namanya, yang bergelar Al-Masih bukan Dajjal. Kita berdoa, a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu enggak boleh dirubah menjadi Masih pakai kha. Enggak boleh. Itu kita merubah ayat Allah. Biarkan Al-Masih, walaupun Al-Masih itu artinya bagus, perusak agama, perusak tauhid, perusak betul. Tidak boleh, harus tetap Al-Masih. Kenapa? Itulah tugas. Maka kata Allah, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan membersihkan namamu dari orang kafir. Turunnya Nabi Isa untuk membuktikan siapakah yang disalib, siapakah Nabi Isa sesungguhnya.
Makanya Allah bertanya, "Hai Isa, apakah engkau menyuruh manusia untuk menyembahmu dan menyembah ibumu?" Tidak ya Allah. Nah, proses pembersihannya kapan? Yaitu saat Nabi Isa diturunkan. Tapi Nabi Isa butuh saksi yang dulu berdakwah. Allah izinkan pengikutnya ada yang hidup sampai sekarang. Siapa Belum ini? wafat. Zarna bin Bar'ala. Pengikut Nabi Isa. Di mana Satu posisinya dari- dia sekarang? Nah. Jadi nyebarkan berita. Berarti 2000 tahun dia masih hidup nih. Masih hidup. Dan dia bisa meminta, ya Allah, tolong ada sisakan dari pengikutku yang akan membuktikan bahwa aku ini adalah Isa bin Maryam. Karena orang-orang tidak akan percaya kalau aku adalah Isa bin Maryam dulu. Maka Allah izinkan hidup siapa? Zarna bin Bar'ala. Ketahuannya bagaimana? Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau melakukan perang melawan Persia kan? Ya. Perang Qadisiyah. Hmm. Nah, kemudian untuk membebaskan Nahawan, Umar bin Khattab mengutus Nakhdah bin Muawiyah untuk menjadi komandan Sariyah pasukan untuk membebaskan Nahawan. Ketika waktu zuhur datang, Nakhdah azan. Setiap kalimat azan ada yang jawab. Orang kalau jawab kan dengan kalimat azan. Ini enggak. Ya, itu seruan tauhid, wahai Nakhdah. Kok jawabannya siapa yang ngomong? Dan Nakhdah tahu siapa saja pasukannya dan itu bukan suara pasukan. Tapi orangnya nggak kelihatan. Setiap kalimat itu dijawab dengan itu seruan tauhid. Betul engkau, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itulah makhluk Allah, kekasih Allah yang mulia. Ketika mention asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai selesai. Nakhdah penasaran. Orang-orang pun heran, siapa dia? Wahai Tuhan, Anda memberikan jawaban yang berbeda dengan kami dan Anda bisa melihat kami, tapi kami tidak bisa melihat. Keluarlah Anda. Keluarlah. Apa kata Nakhdah? Allah, tiba-tiba kami mendapati bahwa dia adalah seorang laki-laki tua, tapi dengan badan kekar dan kuat. Tapi laki-laki tua. Siapa Anda? Aku Zarna bin Bar'ala. Aku adalah pengikut Isa bin Maryam yang Allah izinkan aku hidup untuk menjadi saksi ketika Nabi Isa turun di akhir zaman. Dan itu sebentar lagi.